الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur alhamdulillah, marilah kita sampaikan kehadirat Allah Rabbil Izzati. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, kita kembali dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah di tempat yang kita cinta ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah pada kesempatan ini, sebagaimana biasa, khatib berwasiat kepada diri pribadi saya sendiri dan kepada seluruh jamaah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, izinkan khatib akan menyampaikan materi khutbahnya dengan judul "If we are going to be crazy rich, we have to follow Sulaiman's spirit." Artinya, jika kita ingin jadi orang crazy rich, maka kita harus ikuti spiritnya Nabi Sulaiman. Banyak sekali materi-materi khutbah yang khatib pernah sampaikan, baik di Masjid SMA Negeri 6 Cirebon maupun masjid di luar sana. Namun salah satu materi khutbah atau ceramah khatib yang sangat senangi adalah spiritnya Nabi Sulaiman. Mengapa harus Nabi Sulaiman, bukan nabi yang lain? Jawabannya adalah Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat kaya raya dan nabi yang termasyhur dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kita pun, sekali lagi, kita pun berpeluang jadi orang kaya lewat spiritnya Nabi Sulaiman. Khatib yakin pada jamaah yang hadir di sini pasti ingin kaya seperti keluarga sultan. Dan khatib yakin pada hadirin yang di sini tak satu pun ingin jadi orang gembel, miskin bin kismin, bukan? Jika ada jamaah yang bertanya, apakah NTG sudah jadi orang kaya atau crazy rich?
Jawabannya adalah saya lagi menuju ke sana, lagi menuju puncak. Apa sih Sulaiman Spirit itu? Dan kenapa harus belajar dari spiritnya Nabi Sulaiman? Mudahnya, kalau kita di coaching atau dilatih oleh seorang coacher, tentu hasilnya akan lebih hebat, lebih jaya, lebih menang lagi dibanding kita berlatih sendiri daripada tanpa coacher. Apalagi kalau kita dilatih oleh Nabi, tentu jawabannya pasti akan lebih hebat lagi. Insya Allah semua hadirin yang di sini mengenal sosok beliau, bukan? Namun apakah kita sudah mencoba menerapkan semangatnya, ilmunya, seiring dengan keinginan kita untuk berubah dari zero to miliarder? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaannya diri mereka sendiri. Ayat di atas sebuah petunjuk yang sangat jelas dari Allah bahwa suatu perubahan harus dimulai dari kita sendiri. Tentunya perubahan yang dimaksud adalah perubahan menuju arah kebaikan, bukan malah sebaliknya, perubahan ke arah keburukan. Allah telah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatayn wa hadainahu najdain. Artinya, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Berubah menjadi baik memang tidaklah mudah. Ayat di atas dilanjutkan dengan ayat berikutnya, di mana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Balad ayat 11, Fala aqtamal aqabah. Artinya, tetapi dia menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Apa sih yang dimaksud dengan mendaki jalan yang sukar dan mendaki? Kita punya masalah, langsung curhat ke besti. Kita mendapatkan kesulitan keuangan, kita langsung pergi ke teman, ke bos, ke koperasi atau ke bank. Mencari rezeki dengan cara yang kotor atau haram. Mengapa? Mengapa bukan ke Allah? Allah menyuruh kita untuk sabar dan sholat, bukan malah potong kompas ke manusia atau ke yang lain. Dalam hal ini Allah berfirman, Wasta'inu bis sabri was sholat wan nahar wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dari sekian ayat yang saya bacakan di atas, ayo mulai dari ini, mulai sekarang ini, setelah saya memberikan judul khutbah kali ini, How to be a crazy rich people. Kita, anak-anak kita sekolahnya bukan lagi di dalam negeri seperti ITB, UI, UGM, tetapi minimal sekolahnya di Tokyo University,
Qura, Al-Azhar, Oxford University, dan lain-lain. Tidak ada lagi anak-anak di sini setelah lulus dari SMA mau lanjut kemana? Jawabannya adalah saya setelah lulus SMA masuk ke ITB, UGM, UI, dan lain-lain. Ini harus diralat. Yang benar jawabannya adalah minimal saya menjadi rektor ITB. Atau yang lebih cakep lagi, saya akan mengangkat rektor-rektor yang ada di seluruh Indonesia. Maaf, saya sampaikan di sini baik yang pegawai, PTT, honorer atau ASN, kalau punya cita-cita, keinginan, harusnya yang tinggi. Jangan seperti ini doanya. Ya Allah, kami pengen pergi ke tanah suci, kabulkan ya Allah, amin. Doa itu masih kurang nendang, alias kurang mantul. Jadi bagaimana yang pas sesuai dengan bahasan kali ini? Ya Allah, berangkatkan kami berdua, anak-anak kami, orang tua kami, dua mertua kami, dan anak-anaknya, serta seluruh warga desa kami ke tanah suci. Itulah yang disebut dengan Sulaiman Spirit. Saya sendiri sewaktu duduk di bangku sekolah S3, SD, SMP, SMA sering diceritakan Nabi Sulaiman itu bla 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 bla. Namun bukan itu kajian kali ini. Yuk kita mentadaburi surat Shad ayat 30 sampai 35. Belok sedikit ya hadirin sholat Jumat. Maaf jika kita jadi guru lantas anaknya jadi dosen, itu biasa. Kalau kita jadi anggota dewan, anaknya jadi bupati atau wali kota, itu juga biasa. Kalau kita jadi kiai, ustadz, anaknya jadi kiai dan punya pondok pesantren yang besar, itu juga biasa, bukan spiritnya Nabi Sulaiman. Baiklah, sedikit deskripsi atau gambaran tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ayahnya Nabi Daud. Apa hebatnya Nabi Sulaiman? Kalau masih bawa-bawa nama orang tuanya. Bahasa lain, Nabi Sulaiman tidak akan jadi orang hebat kalau masih ada di ketiaknya orang tuanya. Nabi Daud adalah seorang nabi, raja, dan punya kerajaan. Namun Nabi Sulaiman juga bukan. Dari ayat 30 sampai 35 surat Shad hanya satu ayat yang mengatakan Sulaiman is the son of Daud. That's enough. Ayat-ayat yang lain berbicara penuh Nabi Sulaiman. Jadi tidaklah heran kalau ada orang kaya, anaknya kaya lagi. Sekali lagi sedikit saya garis bawahi dalam kisah Nabi Sulaiman ayat 34 yang isinya Nabi Sulaiman juga dapat ujian yang besar sampai semua kekayaan, kekuatan, kerajaannya hancur sampai badannya pun lumpuh total. Wow, bagaimana dengan kita? Kita masih dalam kondisi sehat, ada pekerjaan, punya rumah, dan lain-lain. Itulah perbedaan kita dengan Nabi Sulaiman. Baru ditolak proposal saja sudah sedih. Baru diputusin pacar saja nangis bin mewek. Baru kalah tender saja menggerutu. Inilah kita, bukan Sulaiman Spirit. Yuk kita lihat lagi surat Shad ayat 35 dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Artinya dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku
dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana kaitannya dengan kita spiritnya Nabi Sulaiman? Doa yang kita panjatnya dipanjatkan harusnya selevel, setingkat Nabi Sulaiman yang begitu gede, besar, the massive and worldwide, artinya mendunia. Memang kita berbeda dengan Nabi atau Rasul, paling tidak kita harus belajar dari Nabi Sulaiman yang ketika beliau diuji oleh Allah dengan keprihatinannya, keterpurukannya, kesehatannya, tetap doanya dan spiritnya tidak ingin kerajaannya kembali lagi, tapi doanya ingin punya kerajaan yang lebih besar yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini artinya bahwa kita berpeluang jadi Nabi Sulaiman zaman now. Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat kaya, termasyhur, hebat, terkenal dengan pasukannya yang tiada bandingannya. Nah, raja-raja sebelumnya atau setelahnya. Yang namanya manusia, kita nabi, rasul dan wali pun pasti menemukan yang namanya life test atau ujian hidup. Ujian yang diterima oleh Nabi Sulaiman bahkan sangat amat besar dibandingkan dengan kita orang. Kisah ini ada dalam Quran surat Shad ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaiman wa qaina ala kursiyi jasada summa ana. Artinya sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirindukan surganya Allah, berikut saya suguhkan satu kisah inspiratif buat jamaah yang hadir di sini agar kita menjadi Sulaiman zaman now. Ada seorang anak laki-laki dari SD sampai SMA dengan deskripsi IQ-nya selalu mendapatkan ranking terakhir alias on, blow on, bin stupid. Dan dia dibesarkan dari keluarga miskin, namun dia memiliki sifat yang jujur dan dia memiliki tipe pekerja keras dan jika berdoa selalu mengatakan Jepang terus. Dan ketika lulus dari SMA dia hanya bekerja sebagai security di sebuah perusahaan Jepang. Teman-temannya semasa SMA setelah mendengar dia menjadi security semakin meledeknya, membulinya. Pantas orang-orang dia jadi security, ujar teman-temannya. Dan dia selalu tidak membalas ejekan temannya dan selalu berdoa agar bisa pergi ke Jepang. Dan akhirnya perusahaan di mana dia bekerja bangkrut. Pemilik perusahaan itu meresign, menghentikan semua karyawannya kecuali security itu dan dibawalah dia ke Jepang. Sekarang dia menjadi orang penting di sana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang merindukan surganya Allah, setelah khutbah Jumat, sebelum khutbah Jumat yang kedua, saya buatkan intisari khutbah hari ini. Nabi Sulaiman, kita juga adalah manusia. Setiap nabi pasti akan mendapatkan life test atau ujian hidup. Baik yang kecil maupun ujian yang besar, yang mudah atau yang sulit.
Khatib berpesan, baik sebelum atau sedang uji Allah, hendaknya doanya yang besar, menggelegar, domestik, jangan malah sebaliknya, sempit, kecil, kerdil, pengap, dan lain-lain. Be Sulaiman prophet at present. Jadilah Sulaiman zaman now yang memiliki perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Jika kita ingin jadi accredited atau keluarga sultan, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini, dan semoga khutbah kali ini bermanfaat buat kita semua yang hadir di sini khususnya, dan masyarakat yang ada di sini pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrun raufur rahim.